Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan, di sini masih di bab menerangkan tentang banyaknya cara untuk melakukan kebaikan bagian yang ke-13. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk takut kepada api neraka, walaupun takutnya itu sekecil separuhnya biji kurma. Jadi sekecil separuhnya biji kurma ini adalah barang yang kecil. Jadi sekecil itu kita tetap harus takut ke api neraka. Karena satu biji kurma saja dari baranya api neraka, jika diletakkan di dunia ini, maka dunia ini akan meleleh, akan hancur, akan hangus. Coba bayangkan umpama kita yang dimasukkan ke neraka, bukan hanya hangus, tapi semuanya akan leleh. Padahal orang yang masuk neraka yang paling ringan apa? Memakai sandal terbuat dari bara api neraka. Itu siksaan neraka yang paling ringan ini. Padahal sandal dengan biji kurma besar mana? Besar sandal. Padahal satu biji kurma dari bara api neraka ditaruh di dunia, maka seluruh alam semesta ini hancur leleh dari saking panasnya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan takutlah kepada api neraka walaupun sekecil separuh biji kurma. Jangan berani. Ya, apa caranya? Ya, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Disuruh sholat, ya sholat. Suruh puasa, ya puasa. Orang yang berani meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, berarti dia berani kepada api neraka. Ya, tunggu saja. Tidak usah api neraka. Saya itu pernah ya kena bara di dapur atau kena mardah ya, ngecit ya. Padahal kecil itu, apalagi dibakar. Kemudian Allah Ta'ala nanti di akhirat akan berhadapan langsung dengan semuanya. Jadi berhadapan langsung tanpa ada penerjemah, berbicara langsung. Dulu ditanya kenapa begini, kenapa begitu, semuanya langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada penerjemah. Jadi kita ini besok yang ditanya oleh Allah soal amal baik, amal jelek, semuanya itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa beramal soleh, maka berbicaralah dengan baik. Jangan suka menyakiti perasaan orang lain. Sekarang Ar-Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke nomor 24. Ini perhatikan baik-baik. Di antara cara mendapatkan ridho Allah Ta'ala dengan mudah, hadis yang nomor 24, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Ini perhatikan baik-baik, ini serius, ini mudah mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala memberi taukid dua. Nabi Muhammad mengatakan dua taukid, inna dan la. Lam yang ada la yarda. Sungguh Allah Ta'ala sangat ridho kepada hambanya yang makan satu suapan, bukan makan sampai selesai, satu suapan, kemudian fayahmaduhu 'alaiha, kemudian mengatakan alhamdulillah.
Ini Allah menegaskan, Nabi Muhammad menegaskan bahwa Allah Ta'ala sungguh sangat ridho. Jadi taukidnya itu dua, inna dan la. Sungguh Allah sangat ridho bagi hambanya yang makan satu suapan kemudian membaca alhamdulillah. Jadi tidak sampai selesai itu sudah baca alhamdulillah. Contohnya begini, makan bismillahirrahmanirrahim, dikunyah, setelah dikunyah bilang alhamdulillah. Begitu. Allah Ta'ala itu sungguh sangat ridho. Padahal sesuatu yang paling berharga di dunia maupun di akhirat tidak ada lagi kecuali ridhonya Allah Ta'ala. Nikmat yang paling nikmat nanti di akhirat di surga adalah mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ini diamalkan, ini gratis, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau kita mau membuat ridho pejabat atau siapa gitu, mahal harganya. Harus nyogok lah, harus beginilah, harus nurut lah, macam-macam. Tapi kalau ingin ridhonya Allah Ta'ala yang mempunyai alam semesta ini, mempunyai semuanya, cukup makan satu suapan kemudian membaca alhamdulillah. Jadi setiap satu suapan alhamdulillah, dikunyah alhamdulillah. Itu Allah sangat ridho sekali. Diamalkannya mudah, murah, tapi bukan murahan. Allah Ta'ala yang ridho. Au yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Atau minum satu tegukan, minum bismillahirrahmanirrahim sebelum minum, kemudian satu tegukan, kemudian setelah satu tegukan alhamdulillah. Enak kan? Diamalkan. Berarti kalau minum yang sunnah tiga tegukan, glek berarti alhamdulillah 3 kali, bukan glek terus, bukan begitu. Yang sunnah adalah minum bismillahirrahmanirrahim, minum, lepas alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah, lepas, bismillahirrahmanirrahim, minum, lepas, baca alhamdulillah. Ini Allah sungguh sangat ridho kepada hambanya yang melakukan seperti ini. Mudah ini, bisa dipraktekkan ini. Tinggal kita ini mau apa tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Kalau cinta akhirat pasti diamalkan. Saya yakin kalau kita ini cinta akhirat pasti ini diamalkan, pasti. Tapi kalau tidak begitu cinta akhirat, terlalu cinta dunia, ya tidak. Untuk apa ngamalkan namanya ada cinta akhirat? Paling tidak akhir setelah makan itu. Jadi setelah makan berkali-kali, beberapa suapan, nah yang terakhir alhamdulillah. Paling tidak begitu. Satu kali saja setiap makan. Tapi yang benar yang di sini adalah setiap kali suapan, saumpaan, lastare alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, saumpaan, lastare alhamdulillah, begitu. Jadi cara untuk beramal soleh untuk mendapatkan ridho Allah itu banyak caranya. Diantaranya ini, ya tutup wiritan tok, ya tutup ngaji tok, ya makan pun mempunyai peluang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Ini diamalkan, ini luar biasa, ini faedahnya luar biasa, cuman ringan caranya, mudah sekali dan ringan. Apalagi ditambahi dengan tata krama, kalau makan dan minum duduk pakai tangan kanan, kemudian kita makan dan minum. Kadang kita lupa ya, siapa saja kadang kita lupa, sering mengajari anak-anak kita untuk kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan. Anaknya begitu kan, kalau waktu kecil, tangan kanan. Padahal kadang dirinya malah yang pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berdiri lagi. Ini namanya pintar mengajari anaknya, tapi tidak pintar untuk mempraktekkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sekarang al-khamis wal 20, hadis yang nomor 25, an Abi Musa radhiyallahu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, terhadap setiap orang muslim itu menjadi sedekah apa saja, antara komunikasi atau transaksi apa saja ya, komunikasi atau bersosial apa saja yang baik sesama muslimnya itu sedekah. Saling senyum sedekah, saling membantu sedekah, bahkan tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan juga sedekah. Diam. Kenapa kok diam? Saya khawatir orangnya tersinggung. Itu juga sedekah. Qala ara'aita illam yajid. Jadi Abu Musa ini berkata kepada Muhammad, ara'aita illam yajid, bagaimana kalau tidak menemukan ya Nabi? Akhbirni illam yajid, kalau tidak menemukan sesuatu yang dilakukan agar supaya orang lain senang. Qala ya'mal biyadihi fayanfa'u nafsahu, kalau tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain sama muslimnya, lakukanlah sesuatu untuk dirinya sendiri. Wa yatasaddaq, maka dia sudah bersedekah. Jadi beramal untuk diri sendiri lah ya, sudah bersedekah karena sudah Islam. Contoh, masak sendiri, nyapu sendiri, nyuci sendiri, itu sudah sedekah ya, sedekah. Enak jadi orang Islam itu, tidak ribet-ribet uang terus, enggak. Melakukan sesuatu kebaikan yang tidak bisa dilakukan orang lain, seperti nyuci baju, nyapu halaman, ya disapu sendiri, itu juga bagian dari sedekah. Qala, Abu Musa bertanya lagi, araita ilam istati, kalau tidak ada, kalau tidak mampu bagaimana? Qala yu'inu dzal hajati al malhuf, kalau tidak bisa untuk melakukan kepada orang lain, atau nyuci baju untuk orang lain, atau nyapu halamannya orang lain, umpamanya tidak bisa, bantu orang yang sangat membutuhkan. Dzal malhuf, orang dzal hajatil malhuf, membantu orang yang sangat membutuhkan. Ya banyak ya, yang banyak membutuhkan itu biasanya dalam urusan ekonomi, mungkin ekonomi tetangganya lagi seret, bisa dibantu. Jangan malah diremehkan. Sudah seret tetangganya, ekonominya diremehkan. Setelah remehkan, nggak dibantu. Ini besok nanti di akhirat, orang-orang yang mudah meremehkan orang lain, matanya itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Katanya begitu ya. Ada yang menjelaskan orang yang suka meremehkan orang lain, siapa saja, baik yang alim atau yang awam, kalau melihat orang lain dengan mata meremehkan, maka besok di akhirat tidak bisa melihat Nabi Muhammad, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya, punya mata itu hati-hati, jangan sedikit-sedikit meremehkan, sinis karena miskin tetangganya, karena kurang beruntung, kemudian kita melihat dengan meremehkan. Qala ara'aita illam yastati, ya Rasul, kalau tidak bisa ya Rasul. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khairi, kalau tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang di atas, ya cukup mengajak kebaikan, ngajak orang untuk ngaji, ngajak untuk orang sholat berjamaah, pokoknya untuk ngajak kebaikan, ngajak silaturahim dan lain sebagainya. Jadi banyak cara untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di sekeliling kita. Ini tidak repot ya. Semua itu bisa bernilai kebaikan. Jangan. Kalau kita mengamalkan amalan yang remeh-temeh ini, yang kayaknya tidak ada pahalanya, kalau ada sedikit, jangan-jangan nanti amal ini yang diterima oleh Allah Ta'ala, kita justru sholatnya umpamanya nggak diterima, ngajinya nggak diterima, tapi yang diterima adalah amal yang remeh-remeh. Sama-sama dah tahu ya, makanya amalkan walaupun kelihatannya seperti remeh. Qala ara'aita illam yaf'al, ya Rasul, kalau tidak bisa ya Rasul, nggak ada ya Rasul, saya ngajak orang tuh malu, ngajak berjamaah ke masjid malu, kadang dinyinyirin, wah kau caen, masa cewek banget ya, malu ya Rasul. Qala yumsik anis syarri fa inna sadaqatun, hadis muttafaqun alaih. Kalau tidak bisa semua, diam wis, tidak usah mengganggu orang lain, baik
baik, dan mengganggu secara fisik, mengganggu miliknya orang lain atau mengganggu hatinya orang lain. Tak usah usil, maksudnya gitu. Tak usah usil. Ada orang begini ya diam, ada orang begini ya diam. Tak usah ikut-ikutan barang-barang yang tidak baik. Cegah, tahan kejelekan dari kita yang membuat orang lain tidak enak. Ini sudah cukup, guys. Itu sudah menjadi sedekah. Jadi kalau ada ribut-ribut, tidak usah membantu atau menyumbang keributan. Diam, itu sudah sedekah, nahan. Ada orang berita yang tidak enak tetangganya, kebetulan orang yang kita benci, tidak usah kemudian kita ikut campur. Ditambah tambah kacau ini, tambah jelek hati kita, tambah jelek amal kita. Cukup diam saja, tidak usah ikut. Ini sudah cukup bernilai sedekah untuk diri kita sendiri dan juga sedekah kepada orang lain. Jadi sedekah diam ya. Ada kan ya, sekarang sudah tahu kan, ada sedekah diam dari perkataan yang jelek. Jadi kalau udah bisa sedekah uang, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah yang lain, jadi cukup sedekah diam. Jangan membuat fitnah atau membuat suasana semakin gaduh, semakin kacau dan lain sebagainya. Terutama ketika menjelang pilihan ini, banyak ini sudah tidak menyumbang kebaikan untuk negara, menyumbang kegaduhan. Cukup diam. Katakan, takwan biarkan, walaupun dibilang takwan biarkan, tidak apa-apa. Ya. Mengikuti Nabi Muhammad SAW saja. Ini syarri, kalau memang tidak baik, tidak usah mengatakan. Cukup sekian dulu, karena nanti insya Allah akan pindah kepada bab yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.